Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa banyak orang Arab yang begitu sukses? Baik itu di bidang bisnis, properti, bahkan sampai teknologi dan industri global. Kita sering melihat citra mereka sebagai orang kaya, hidup di gurun pasir, mengendarai mobil mewah, dan membangun gedung-gedung pencakar langit. Tapi, apa benar mereka sukses hanya karena lahir kaya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, kebiasaan, sifat, filosofi yang bisa kita pelajari dan terapkan? Hari ini kita akan mengupas sisi lain dari cerita sukses orang Arab. Bukan soal minyak atau warisan, tapi soal cara berpikir mereka, nilai-nilai hidup dan prinsip sukses yang bisa jadi inspirasi buat hidup kamu. Sebagian dari kita mungkin terlalu fokus membandingkan hasil akhir tanpa pernah melihat proses yang mereka jalani. Padahal setiap budaya menyimpan pelajaran berharga, termasuk dari bangsa Arab yang hidup dalam iklim keras tapi tetap bisa membangun kejayaan dengan membuka pikiran dan belajar dari kebiasaan mereka. Kita tidak hanya memahami bagaimana mereka mencapai kesuksesan, tetapi juga menemukan cara agar kita sendiri bisa menapaki jalan yang serupa dengan cara kita sendiri. Orang Arab secara umum tumbuh dengan pemahaman kuat tentang takdir, rezeki, dan kepercayaan pada Allah. Mereka tidak takut gagal karena mereka percaya. Ma katab Allah sayakun. Apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Filosofi ini bukan hanya soal agama, tapi membentuk cara mereka menghadapi hidup. Ketika orang lain ragu memulai bisnis karena takut rugi, banyak orang Arab justru melangkah dulu karena mereka yakin rezeki tidak akan tertukar. Hal ini menciptakan rasa keberanian dan optimisme tinggi dalam bertindak. Dan menariknya, kepercayaan ini bukan pasif, justru karena mereka yakin rezeki ada, mereka aktif mencarinya. Mereka berdagang, membangun, dan terus mencoba. Prinsip usaha keras disertai doa bukan hanya jargon bagi mereka, tapi gaya hidup. Keberanian mereka dalam melangkah selalu ditopang oleh spiritualitas yang dalam. Mereka tidak mudah goyah oleh penolakan atau kegagalan, karena semua itu dianggap bagian dari ujian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di depan. Keyakinan ini memberikan mereka semangat untuk terus berjalan, bahkan saat situasi tampak sulit. Bagi mereka, selama niat baik dan usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan datang di waktu yang tepat. Sejak zaman dahulu, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa pedagang. Bahkan Nabi Muhammad adalah seorang saudagar sukses. Jadi tak heran kalau berdagang dan membangun bisnis adalah bagian dari kebudayaan mereka, bukan sekadar pilihan karier. Anak-anak di sana seringkali sudah dikenalkan dengan jual beli sejak kecil. Mereka diajarkan untuk percaya pada nilai tukar, pada proses tawar-menawar, dan pada pentingnya membaca peluang. Di pasar-pasar Timur Tengah, kamu akan menemukan bocah 10 tahun yang bisa berdagang lebih lihai daripada orang dewasa. Kebiasaan ini membuat mereka tidak malu berjualan, tidak gengsi mencari untung, dan punya naluri bisnis yang kuat sejak muda. Bandingkan dengan banyak dari kita yang justru diajarkan sekolah yang tinggi dapat kerja bagus, mereka belajar bikin sistem, bangun usaha, jadi bos dari hidupmu sendiri. Sikap proaktif inilah yang menjadi modal besar mereka. Bukan sekadar menunggu peluang, mereka menciptakan peluang sendiri. Dengan modal kecil pun mereka bisa memutar uang dan membesarkan usaha secara bertahap. Dalam budaya mereka, berdagang adalah bentuk ibadah. Maka dari itu, bisnis dilakukan bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi komunitas sekitarnya. Kalau kamu pergi ke negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau Qatar, kamu akan menemukan kontras menarik. Orang-orang yang sangat kaya, tapi tetap makan dengan tangan, duduk di karpet, dan mengenakan pakaian yang sama setiap hari. Sederhana, tapi tidak membatasi mimpi mereka. Kesederhanaan ini bukan soal pelit, tapi soal tidak tergoda gaya hidup konsumtif yang membutakan arah. Mereka bisa membeli banyak hal, tapi mereka tahu apa yang esensial dan apa yang cuma simbol. Justru dengan gaya hidup yang terkendali ini, mereka bisa mengalokasikan uang ke hal-hal yang lebih besar, investasi, properti, bisnis, bahkan proyek sosial.
Jadi pelajaran besar buat kita, jangan terjebak ingin kelihatan kaya, tapi fokuslah pada bagaimana membangun kekayaan sesungguhnya. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan dilihat dari apa yang dipakai, tapi dari apa yang ditinggalkan. Banyak dari mereka justru mewariskan lahan, perusahaan, dan wakaf pendidikan, bukan sekadar koleksi barang mahal. Dari kesederhanaan ini lahir ketenangan, dan dari ketenangan itu muncul kejernihan berpikir untuk membangun sesuatu yang lebih berkelanjutan. Orang Arab punya filosofi kuat tentang ukhuwah, persaudaraan. Keluarga dan komunitas menjadi kekuatan besar dalam perjalanan bisnis mereka. Mereka saling bantu, saling kenal, dan saling jaga reputasi. Dalam banyak kasus, bisnis berkembang bukan karena modal besar, tapi karena jaringan yang saling percaya. Misalnya, satu keluarga punya toko, sepupu jadi supplier, dan paman jadi investor. Tidak heran bisnis keluarga mereka bisa bertahan turun-temurun. Selain itu, mereka juga sangat menjaga nama baik. Reputasi adalah mata uang sosial yang bernilai tinggi. Ketika seseorang dipercaya di komunitasnya, maka jalan bisnisnya seringkali dimudahkan. Ini pelajaran penting. Sukses bukan cuma soal skill, tapi juga soal siapa yang percaya pada kita. Saling menjaga dan saling menguatkan jadi norma sosial. Mereka tahu bahwa satu orang sukses akan menarik yang lain untuk naik bersama, bukan saling jatuhkan. Dukungan moral dan finansial antar keluarga besar membuat mereka mampu bangkit lebih cepat ketika bisnis sempat jatuh. Sebuah bentuk kekuatan yang tak terlihat namun sangat nyata dampaknya. Kalau kamu perhatikan, banyak pengusaha Arab yang berani buka bisnis di negara asing, investasi properti di berbagai benua, dan tidak takut mengambil langkah besar. Tapi jangan salah kira, keberanian ini bukan asal nekat. Mereka belajar menghitung risiko. Mereka tahu kapan harus menaruh uang, kapan harus mundur, dan kapan harus berani ekspansi. Salah satu rahasia mereka adalah mereka tidak terlalu terikat emosi pada satu proyek. Kalau gagal, coba lagi. Kalau berhasil, skalakan. Ini mengajarkan kita bahwa sukses butuh nyali, tapi juga perlu akal. Jangan tunggu semuanya sempurna. Belajar dari mereka, mulai dulu sambil evaluasi terus. Keberanian mereka muncul dari keyakinan bahwa peluang besar tidak datang dua kali. Maka ketika momentum datang, mereka cepat ambil tindakan. Namun di balik semua itu selalu ada analisa dan perencanaan. Mereka tahu kapan harus bertaruh dan kapan harus tahan. Kombinasi logika dan insting inilah yang membuat mereka tahan banting. Orang Arab yang sukses rata-rata punya kedisiplinan tinggi, terutama dalam dua hal, ibadah dan bisnis. Mereka bangun pagi untuk sholat subuh dan banyak yang langsung lanjut bekerja setelah itu. Ini menciptakan kebiasaan produktif sejak pagi. Disiplin ibadah yang konsisten seringkali berpengaruh pada konsistensi dalam kehidupan profesional. Mereka percaya siapa yang bisa disiplin menjaga waktu salat pasti bisa disiplin dalam mengelola waktu bisnis. Dan benar saja, banyak pengusaha Arab yang menjalankan rutinitas bisnisnya dengan struktur yang rapi dan teratur. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa disiplin spiritual bisa berdampak langsung pada disiplin produktivitas. Dua dunia ini tidak terpisah tapi saling menopang. Mereka juga menghindari pemborosan waktu karena waktu dianggap sebagai amanah. Waktu yang terbuang adalah peluang yang hilang. Dengan waktu yang terstruktur dan semangat ibadah yang konsisten, mereka menjadikan setiap hari sebagai ladang amal sekaligus ladang produktivitas. Salah satu kebiasaan orang Arab yang menarik adalah mereka sangat suka dengan investasi jangka panjang, terutama properti. Mereka tahu harga tanah tidak bisa diproduksi ulang dan nilainya cenderung naik. Mereka juga tidak gampang terjebak pada tren-tren cepat kaya. Mereka lebih suka membangun sesuatu yang tahan lama, ruko, apartemen, ladang kurma, hingga proyek wakaf. Prinsipnya, bangun hari ini, nikmati 10 tahun ke depan. Buat kita yang hidup di zaman serba instan, ini pelajaran penting. Jangan hanya cari cuan cepat,
tapi bangun aset yang memberi manfaat jangka panjang. Sukses sejati itu dibangun perlahan tapi pasti. Sebagian besar dari mereka juga mewariskan pola pikir ini ke generasi berikutnya, sehingga kekayaan tidak hanya numpuk di satu titik, tapi mengalir lintas generasi. Dengan pola seperti ini, mereka tidak hanya menciptakan kekayaan, tapi juga kestabilan ekonomi yang kuat dalam lingkup keluarga besar mereka. Kita tidak harus jadi orang Arab untuk bisa sukses seperti mereka, tapi kita bisa belajar banyak dari nilai-nilai hidup mereka. Ingat, sukses bukanlah milik satu bangsa atau satu golongan, tapi milik siapa saja yang mau belajar, berjuang, dan terus memperbaiki diri. Dan jika kita mau jujur, banyak dari filosofi mereka yang sejalan dengan nilai-nilai universal, termasuk yang diajarkan oleh agama dan budaya kita sendiri. Jadi mulai sekarang, coba lihat ke dalam diri, nilai mana yang sudah kamu miliki dan mana yang perlu kamu kembangkan. Karena terkadang yang membuat kita belum berhasil bukan kurangnya ilmu, tapi terlalu takut untuk belajar dari budaya lain. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa klik like, share ke teman kamu, dan subscribe channel Belajar Memahami. Dan tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa dari orang Arab yang paling ingin kamu terapkan dalam hidupmu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, belajar bukan hanya soal tahu, tapi soal memahami dan mempraktikkan.